Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-latifatur rabi'ah utawi hikmah kang kaping 4 iku fi qawlihi tentang dawe Gusti Allah al-yawma ya isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini, istilah hari ini itu bukan hari pas hari apa, itu bukan. Artinya saat ini. Mulai saat itu sampai kapanpun Arab sudah Islam semua, sehingga setan sudah angkat tangan. Setan angkat tangan tidak mampu memusyrikkan orang Arab. Ya Isa telah putus asa. Sapa alladzina kafaru, wong-wong kafir, min dinikum putus asa dari agamamu. Lam yurid, Allah tidak menghendaki dengan istilah al-yauma, tidak menghendaki yauman bi'ainihi, satu hari tertentu, bukan. Wa innama akan tetapi arada Allah maksudkan bi dengan istilah al-yaum, maksudnya az-zaman al-hadir, saat ini, zaman yang hadir ini. Jadi memaknainya saat ini. Wama dan waktu-waktu zaman yatasilu yang bersambung bi dengan zamanil hadir minal azminatil madiyah, yakni zaman-zaman yang telah lewat, wal atiyah ataupun zaman yang bakal datang. Kaqaulir rajul, seperti ucapan seseorang, kuntu bil amsi syabban wa anal yauma asyab. Adalah saya kemarin masih muda, sekarang sudah beruban. Yang dimaksud kemarin itu bukan hari kemarin 24 jam, itu bukan. Maksudnya ya hari-hari sebelum ini. Bukan kok satu hari pas, itu enggak ya. Orang biasa kan ngucap begitu. Kemarin kami masih muda, kemarin hari Jumat itu, ya enggak ya, dari dulu gitu. Istilah kemarin itu tidak harus kemarin hari Jumat 24 jam, itu bukan ya. Ngerti ya? Fala yuridu bil amsi alladhi qabla al-yaum. Dia tidak memaksudkan dengan istilah kemarin itu hari yang sebelum hari ini. Wala bil yaum, dia juga tidak memaksudkan dengan istilah al-yaum al-yaumal ladzi huwa fih, hari yang sedang dia alami itu. Bal yuridu bihi az-zaman al-madhi wal hadir. Akan tetapi yang dia maksudkan dengan istilah kemarin, sekarang, dia maksudkan az-zaman al-madhi wal hadir, waktu yang telah lalu dan waktu sekarang. Al-latifatul khamisah, hikmah yang kelima,
nazalat hadhil ayatul karimah, turun ayat ini al-yauma akmaltu lakum, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kunyatakan agama sempurna, stempel wis. Turun di mana itu? Ala Rasulillah. Ayat itu turun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', dalam peristiwa haji wada'. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, sedangkan Rasul ada di Arafah fi yaumi Jumu'ah. Fakana dzakal yaumu aidan ala aitin, sehingga hari itu adalah hari raya, hari besar atas hari besar. Kenapa? Hari Jum'ah itu hari raya, kemudian hari Arafah yang besok itu tanggal 10 Dzulhijjah itu juga Idul Adha. Jadi turun itu pada hari rayanya hari raya. Ruya diriwayatkan anna rajulan minal yahud ja'a ila Umar ibn al-Khattab. Diriwayatkan bahwa ada seorang dari kaum Yahudi datang menghadap Umar bin Khattab. Faqala ya Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat dalam kitab sucimu, kalian baca ayat itu. Lau alaina nazalat, andai ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, latakhadna dzakal yauma aidan, pasti kami jadikan turunnya ayat itu menjadi hari raya. Qala Umar mengatakan, ayya ayatin ta'ni, ayat yang mana kau maksud? Qala orang Yahudi itu mengucap, ayat al-yauma mana? Akmaltu lakum dinakum. Faqala Umar, wallahi inni la'a'lamul yawm alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi. Demi Allah, sungguh saya benar-benar mengetahui hari di mana ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasa'ah, dan saya juga tahu jamnya, alladzi nazalat fiha, yang di jam itulah ayat itu turun. Nazalat ala Rasulillah, ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiyata Arafah, sore hari saat wukuf di Arafah, fi yaumi Jumu'ah, pada hari Jum'ah. Jadi benar-benar, biasanya kalau wukuf hari Jum'ah itu namanya Haji Akbar. Turunnya pas Haji Akbar sore pada asar. Hari raya di atas hari raya. Kalau hari raya hari raja, ini hari rayanya hari raya, ya. Hari rajana hari raja. Waruya diriwayatkan annahu lamma nazalat hadil ayatu
Baka Umar, bahwa ketika ayat ini turun menangislah si Umar. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepadanya, ma yubkika, hai Umar, apa yang membuatmu menangis? Qala Umar mengucap, abakani anna kunna fi ziyadatin min dinina, adalah telah membuatku menangis bahwa kami ada dalam kesempurnaan agama. Nah biasa lewat sempurna itu kayak misi selesai, kayak Nabi ndang sedo. Ya, kami nangis karena kami sedang ada dalam situasi di mana agama itu telah sempurna. Bertambah biasanya kalau sudah sempurna, wes ya mari ya aku pamit. Jangan-jangan Nabi terus pamit situ. Atau sesuatu itu kalau sudah sempurna sampai puncak, maka akan menuju menurun sedikit. Ada mbak-mbak puncak cantiknya umur taruhlah 24, 23, 25, itu puncak-puncaknya. Habis itu mulai umur 28 mulai menurun. Kami khawatir ketika sekarang sudah nyampe puncak, jangan-jangan habis ini Islam mulai menurun kesempurnaannya. Wa innahu la yakmulu syai'un illa naqasa. Sungguh tidak ada sesuatu yang sempurna mencapai kesempurnaan, melainkan pasti akan mengalami penurunan, akan berkurang. Idza tammal amru bada naqsuh. Sesuatu kalau sudah sampai puncak, ya mencapai puncak beberapa bulan, beberapa tahun. Habis itu mau nggak mau mesti itu turun, nggak bisa tidak. Faqala mengucap, faqala dawuh sapa Kanjeng Nabi, sadaqta, benar kamu hai Umar. Fakanat hadhil ayatu nak ya Rasulillah. Benar saja ayat ini menjadi berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah sempurna Mas. Ya, wes ya, selesai tugas saya ya pamit. Betul tahun itu memang tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama labisa ba'da dzalika, tidak lama Nabi berdiam diri setelah turunnya ayat al-yauma akmaltu, illa kecuali ihda wa samanina yauman, tinggal 81 hari Nabi hidup. Habis itu meninggal. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal, jadi tanggal itu tanggal kesempurnaan Islam, 81 hari setelah itu Nabi wafat. 81 itu 9 kali 9. Ya. 9 itu angka yang paling sempurna. Setelah itu 1 tambah 0. Ya. Bukan 9 kali 8 atau bukan 9 kali 10, tapi 9 kali
9. Sempurna kali sempurna setelah hari sempurnanya Islam. Lalu Nabi dipanggil Allah. Isyarat apa itu? Al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-hukmul awal, kayak Gus Dur wafatnya serba 9. Ya, Gus Dur itu wafatnya serba 9. Sore jam 18.45. 18 itu 1 ditambah 8, 9. 45, 4 ditambah 5, berapa? 9. Mimpin NU yang berdiri 1926. 19 itu 9-nya 9. 126 itu juga 9. Ya, 9 apa enggak? 9. Pokoknya serba 9. Wafatnya Gus Dur. Umur 69. Umur 69. 69 itu 9-nya 9. Lalu 9 kali 6, 54. 54 itu 5 plus 4 juga 9. Ajib, pokoknya Gus Dur itu serba 9. Nah, ternyata Nabi juga 63. 6 tambah 3, 9. Ya, wafatnya 9 kali 9 hari setelah akhir ayat yang terakhir itu turun. Wafat di angka yang paling sempurna. Angel diungkuli wis. Al-hukmul awal mal muradu bil uqud. Apa yang dimaksud istilah akad-akad itu? Akad dalam arti transaksi jual beli, apa akad dalam arti janji, apa akad dalam arti kesanggupan melaksanakan syariat Islam. Berarti akad di sini ya syariat Islam. Penuhilah akad-akad, aufu bil uqud. Maksudnya penuhilah semua perintah-perintah syariat. Apa yang dimaksud aufu bil uqud? Qala mengucap ba'dul ulama, sebagian dari para ulama, al-muradu bil uqud, uqududdin wal muamalah. Yang dimaksud akad yang harus dipenuhi, janji kontrak yang harus dipenuhi adalah perjanjian tentang utang piutang. Wal muamalah, perjanjian tentang muamalah. Transaksi-transaksi sewa menyewa segala macamnya, MOU macam-macamnya. Wa ma aqtahul insan ala nafsih, dan apa saja yang ditransaksikan orang atas dirinya. Min bai'in, yakni jual, wa syira'in beli, wa ijaratin sewa menyewa, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain, mimma, yakni berbagai macam transaksi, ya ta'amalu yang bermuamalah, bihi dengannya, an-nasu para manusia. Wa huwa penafsiran uqud ditafsiri seperti ini,
iku qaulul Hasan, pendapatnya si Hasan. Wa qala akharun al-muradu biha uqudus syariah. Yang dimaksud dengan aufu bil uqud, penuhilah akad-akad, adalah uqudus syariah, akad syariah, min hajjin yakni haji, wasiyamin puasa, wa'tikafin i'tikaf, wa qiyamin bangun malam, wa nudhurin nadar-nadar, wa ma asbah dzalika minat ta'at, dan amal-amal lain yang menyerupai hal itu, minat ta'at yakni macam-macam ketaatan. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas wa Mujahid. Yang ini pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid. Warajah dan menguatkan hu pendapat ini sapa At-Tabari, Imam At-Tabari. Was-sahih kama qala Al-Qurtubi, yang benar sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Qurtubi. Wa jumhurul mufassirin, juga mayoritas para mufassir, yang benar mana? Annal murada bil uqud ma yashmalu uqudal muamalah. Yang dimaksud istilah penuhilah akad-akad, ya segala akad yang mencakup akad muamalah, berarti transaksi-transaksi. Wa uqudas syariah, dan ikatan syariat, yakni hukum syariat, perintah sholat, perintah zakat, segala macam, halal haram. Semuanya itu namanya uqud, wajib dipenuhi. Wahia adalah at-takalif wal wajibat asy-syar'iyyah. Berbagai macam taklif, beban-beban syariat, dan kewajiban-kewajiban syar'i. Allati faradaha, yang telah menfardukannya sapa Allahu Allah ala ibadi, atas para hambanya. Wa ma uhilla wa hurrima alaihim, dan apa saja hukum-hukum yang dihalalkan dan diharamkan atas mereka, itu semua masuk kategori aufu bil uqud. Qala Al-Qurtubi, qala Az-Zajjaj, al-ma'na aufu bi aqdillah alaikum, penuhilah olehmu akad janji dari Allah atas kalian semua. Wa bi aqdi ba'dikum ala ba'din, dan penuhi pula janji oleh sebagian kamu atas orang yang lain. Wa hadza kulluhu raji'un ilal qawli bil umum. Pendapat ini semua merujuk kepada qaul, pendapat bahwa uqud itu sifatnya umum. Wa huwa sahih, menganggap uqud itu umum, itulah pendapat yang benar fil bab, dalam bab ini. Dikaulihi, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minun inda syurutihim, bahwa orang mukmin itu harus tetap pada perjanjian yang mereka lakukan. Dan ini pula yang teman-teman kadang sok
harus pakai hukum Allah, harus pakai hukum Allah. Ini hukum buatan manusia, enggak begitu Mas. Nabi itu mengatakan orang itu terikat dengan syarat, dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama. Al-mu'minuna ala syurutihim. Meskipun itu tidak ada dalam Quran sunnah, asal tidak nabrak Quran sunnah. Zaman akad nikah itu ya angkah tukah qabil tu. Lalu hukumnya sing laki-laki wajib memberi nafkah, yang perempuan wajib taat. Itu hukum syaratnya. Yang perempuan gelem dikumpuli, gelem dijima. Sing lanang wis gelem jima, wis menikmati harus bertanggung jawab. Tapi boleh mengikat perjanjian. Niki mboten napa-napa nikah, tapi putra kula niku tasik kuliah. Sing jalan nggih dereng nyambut gawe. Niki kita sepakat kita nikahaken. Tapi ampun hamil rumiyin, kuliah dereng mantun. Terus sing jalan kita tasik kuliah dereng nyambut gawe. Itu semuanya diakati mawon, tapi ampun dituntut-tuntut memberi nafkah. Nggih pun mboten napa-napa. Boleh orang itu mengikat perjanjian itu. Semen bikin koperasi, lalu mengikat perjanjian. Koperasi kita itu hanya bergerak di bidang jasa. Di luar itu enggak boleh, sepakat. Dituangkan dalam akta, ya, nanti dinotariskan, disahkan notaris, berkekuatan hukum. Lalu wilayah operasinya hanya sebatas kecamatan Sukun dan Lore Sukun ya Lawaru. Boleh membuat kesepakatan. Kalau sampai ada yang beroperasi di luar itu rugi, maka dia nanggung. Terus pesertanya harus yang NU, yang enggak NU enggak boleh. Dituangkan dalam akta. Padahal kayak begitu enggak ada dalam Quran sunnah, boleh. Modal minimal yang harus disetor 1 juta. Anggota maksimal 1.000. Sepakat. Boleh. Bagi hasilnya dikurangi dulu 2,5%, dikurangi sekian lagi untuk NU, dikurangi sekian lagi untuk penyertaan modal, biar modalnya tambah terus, sisanya baru dibagi. Sepakatnya sepakat, boleh. Dan itu tidak nabrak inil hukmu illa lillah. Tidak nabrak wa man lam yahkum bima anzalallah. Pokok jangan membuat kesepakatan yang nabrak Quran. NU Muhammadiyah berdiri membuat kesepakatan dituangkan dalam pasal-pasal bahwa organisasi ini berhaluan Ahlus Sunnah Jamaah. Yang tidak Ahlus Sunnah out. Ahlus Sunnah ini mazhab 4, yang nabrak mazhab 4 out. Terus organisasi ini berlaku di Indonesia secara hukum. Yang di luar negeri bukan NU yang secara de jure dan de facto. Ya hanya NU secara akidah. Oke. Lalu syarat keanggotaan kudu sholat. Enggak sholat out.
mensepakati, ya syarat jadi ketua ranting harus begini. Syarat jadi ketua PW harus begini. Hak dan kewajiban ketua, bla 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 bla. Itu semua enggak ada dalam Quran sunnah. Tapi toh karena sudah disepakati mereka yang ber-NU, maka dalam ber-NU mereka wajib mematuhi kesepakatan itu. Meskipun di luar hukum Quran dan hadis, dan itu boleh. Ketika bangsa ini bersepakat mendirikan negara, membuat kesepakatan hak rakyat ini, kewajiban negara pada rakyat ini, kewajiban negara pada fakir miskin ini, negara ini berhaluan begini bla bla bla. Itu kesepakatan yang enggak nabrak Quran sunnah. Syarat presiden harus Indonesia asli, harus bla bla bla. Itu harus dipatuhi. Meskipun di luar Quran sunnah. Ojo sakarmu dhewe enggak ono dalile ini bid'ah sesat. Ya. Kalau gara-gara enggak ono dalile, ini negara tauhid bukan berdasar Quran hadis, ini negara tauhid berdasar UUD, ini tauhid. Kalau mensepakati pasal-pasal dalam UUD enggak boleh, kau katakan tauhid, maka orang Muhammadiyah bermuktamar memegangi ADART, tidak memegangi Quran Sunnah, apa Anda katakan tauhid juga? PKS berkongres memegangi ADART, bukan memegangi Quran Sunnah, apa PKS kau sebut tauhid juga? Paham? Terus kalau berorganisasi merujuk pada Quran Sunnah, emang ada ayatnya, syarat presiden bangsa orang Indonesia asli, umurnya kayak begini, apa ada? Minimal umur 40, boleh kurang dari 40 kata MK, asal pernah menjadi kepala daerah. Yang orang menyebut itu pasal bid'ah. Ya. Kewajiban presiden ini. Presiden bisa diturunkan karena ini. Apa itu ada dalam Quran? Enggak ada. Nah, kalau bernegara harus hanya Quran Sunnah, mana Quran yang mengatur kepresidenan? Mana Quran yang mengatur periode kepresidenan? Mana Quran yang mengatur hak dan kewajiban presiden, syarat-syarat dari presiden? Enggak ada, Mas. Itu pasal-pasal ayat-ayat yang dulu disepakati oleh para founding father, para pendiri negara. Dan selanjutnya siapapun yang menyatakan bergabung pada RI, ya harus patuh pada kesepakatan itu. Aufu bil uqud, itu loh. Yang enggak sepakat boleh, tapi enggak usah ikut RI. Saya lebih cocok dengan undang-undangnya Brunei, ya silahkan aja angkat kaki dari Indonesia ikut Brunei sana. Ya. Cuman bergabung di Pondok Gasek harus mematuhi aturan, pagi ngaji, sore ngaji, bata isak diniyah, nggak boleh gendaan macam-macam. Saya nggak cocok ini, saya lebih cocok yang boleh gendaan, nggak harus ngaji. Ya angkat kaki aja dari Gasek, cari tempat yang sesuai dengan syarat-syarat yang kamu inginkan itu. Kalau sanggup di sini ya sanggup memenuhi kesepakatan yang ada di sini. Aufu bil uqud. Nah, kayak begitulah. Paham ya? Kesimpulannya ber-NKRI pakai UUD 45 itu tidak nabrak Quran Sunnah dan itu tidak tauhid.
Karena Nabi bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Umat Islam itu wajib berpegang pada syarat perjanjian kesepakatan yang mereka sepakati bersama di antara mereka. Al-hukmu tsani al-muharramat minal an'am. Makanan-makanan yang diharamkan minal an'am dari berbagai jenis binatang. Allati asyarat yang telah mengisyaratkan ilaiha an'am itu al-ayatul karimah, ayat yang mulia. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji, ngaji. Ngaji, ngaji. Ngaji, ngaji.